5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang, kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Nggak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia.
Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Sfara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf.告诉我，你曾来过这里。我酿的酒不在我自己，你唱的歌却让我欲绝不起。我愿意陪你翻过雪山，这一个壁，跟你不绝而念，断绝了所有的消息。请小人，我在各个都还等你。他们说你找到了意义，是不是因为那里有美的那地，还是那里的杏花才能酿出你要的甜蜜？绽放爱，拥有驼铃闪闪响起。我知道那一定不是你，再没人能唱出像你那样懂的歌曲，再没有一个美丽的姑娘让我能忘记。我酿的酒可不在我自己，你唱的歌却让我欲拒不起。我愿意陪你翻过雪山，这一个壁，可你不绝而念，断绝了所有的消息。请小人，我在各个都还等你。他们说你找到了意义，是不是因为那里有美的那地，还是那里的杏花才能酿出你要的甜蜜？绽放爱，拥有驼铃闪闪响起。我知道那一定不是你，再没人能唱出
Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Sfara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Sfara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Sfara. Download juga ah. Download Sfara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Sfara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Sfara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft. Ya, selamat malam para pendengar Nongkrong Bareng ya. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di acara Radio Nongkrong Bareng ya. Acara Malming ya, acara malam minggu bersama Kak Sam dan Kak Novi. Spiderman yang bajunya ketinggalan ya di warung kopi di dekat Banten ya. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk pendengar Radio Nongkrong Bareng Besti semua yang cantik-cantik malam ini. Ganteng-ganteng yang ada di Hong Kong, ada di Macau, ada di Singapura, Malaysia, Surabaya, Medan, sampai di Arab juga ada. Ya, kita muncul di hari ke-25 sudah bulan Februari, luar biasa waktu berlalu begitu cepat. Yang namanya waktu kita mau diam saja, mau terus bersedih, dia tik sebenarnya yang berlalu bukan waktu tapi adalah hidup kita. Ya. Oke. Kak Sam milenial baik hati tidak sombong dan rajin menabung. Sudah menyapa, terima kasih Kak Sam. Di Indonesia saya sendiri kan hobi Spiderman ya, musim hujan. Ya jemur kasur, ntar gerimis masukin lagi, jemur kostum Spiderman saya. Saya itu orangnya pengertian, jujur, setia dan doyan tomat. Nah ini vitamin C bagus ya. Belum kering ya bajunya Kak Novi ya? Enggak Kak Sam, jadi saya peres, saya rendam, saya peres, terus saya jemur di belakang AC aja deh, biar kena angin itu. Karena kalau kita mengharapkan cuaca, mudah-mudahan cuaca di Hong Kong bisa bikin semua sehat. Malam ini luar biasa, minggu keempat kita hadir bersama Christian Center, siapa lagi? Kalau bukan Ibu Tania Sim yang sudah Anda kenal ya, kita sering hadir di acara Nongkrong Bareng dan juga ada tamu istimewa dari Indonesia nanti akan berbincang mengenai beberapa hal menyangkut pekerjaan Anda ya. Anda ke Hong Kong kan bekerja nyari cuan ya, nyari uang. Nah ini harus mengerti betul hak dan kewajiban. Saya tidak ingin panjang lebar, saya langsung sapa saja. Ya, tapi sebelum itu ya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Eli Praslia Sukiem ya, yang tadi saya putarkan lagunya Kak Novi. Ternyata lagu Ching Chong Chang Ting Chong ya. Ya, lagunya enak sekali ya para pendengar. Lagu Jepang bagus ya. Lagu nanti dia akan betul. Ya akan gabung juga ya. Iya, Insya Allah. Pak Eli akan bergabung bersama kita. Oke, lanjutkan. Ibu Tania sudah saya prolog tadi. Selamat malam Ibu Tania sih. Selamat malam Kak Novi, selamat malam Pak Sam, selamat teman-teman semua. Ya, apa kabar Ibu? Kita saya kalau sebulan nggak dengar info dari Ibu rasanya sewindu. Sewindu 8 tahun ya. Sehat ya Ibu? Puji Tuhan sehat Pak. Semoga teman-teman Kak Sam dan Kak Novi juga sehat selalu. Iya. Perlu menjaga kesehatan ini penting karena kadang-kadang kita mengutamakan duit juga penting. Tapi pada akhirnya kalau kita sakit kita nggak bisa menikmati juga yang namanya kekayaan atau keberlimpahan apapun itu gitu ya. Baik, orang bijak mengatakan tidak harus sempurna untuk menjadi indah ya, biasa-biasa aja Anda bisa menjadi indah. Oke. Dan tapi akan lebih indah kalau banyak duit.
cuannya. Ya, Bu Tania. Sekarang istilah anak sekarang atau milenial nih, itu cuan di Indonesia nih kurang cuannya nih, gitu Bu Tania. Sekarang, iya. Coy, ada coy, ya. Kurang cuannya coy, ada coy. Kurang cuannya coy. Betul ya Bu Tania, kalau bicara dengan Bu Tania pasti mengenai kepentingan ketenaga kerjaan kita di luar negeri, utamanya di Hong Kong. Sebelum kita streaming sedikit kita ngobrol dan Bu Tania hampir semuanya diceritakan, padahal belum streaming ya. Yang pertama iya itu Bu, ntar sekarang ini saatnya baru. Jadi ada 2 poin yang malam ini kita akan ngobrol. Itu yang pertama adalah tentang bagaimana istilah dari, karena longgar sudah ya, dibanding zaman COVID sudah longgar, sudah leluasa untuk bepergian kemanapun. Nah, ini banyak pendengar atau pekerja kita yang memperpanjang visa keluar dari Hong Kong, katakanlah yang terdekat ke Macau, yaitu yang tadi di-mention atau sedikit disinggung oleh Bu Tania, itu yang pertama. Yang kedua mengenai ketidakselarasan antara bukan hukum tentang kontrak kerja. Kita kulik yang pertama ya Bu Tania Sim, mungkin bagaimana sih yang dimaksud dengan kita keluar dulu dari Hong Kong, atau istilahnya apa tadi itu? Ya, silakan Bu Tania. Gini Kak Novi, kemarin itu saya sempat ke Macau. Ya, ternyata sekarang ke Macau itu memperpanjang visa nih Kak Sem. Enggak. Ternyata ke Macau itu sudah sangat nyaman ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Kemarin sempat saya bertempur naik bis. Bukan naik ferry lagi, tapi naik bis ke Macau lewat jembatan yang baru tuh. Wah, sangat nyaman. Sangat nyaman ternyata. Jadi teman-teman bisa menyimak videonya ya di Facebook Radio Nongkrong Bareng atau Radar Taiwan ya. Teman-teman bisa melihatnya. Dan teman-teman juga ada beberapa teman-teman yang ikut cutking. Apa sih cutking gitu ya nggak? Jadi makanya saya tanya sama Ibu Tania nih ya nggak? Apa sih yang cutking? Apa yang dimaksud ini Bu Tania? Oke, makasih. Jadi sebenarnya gini Pak ya, kalau kita melihat peraturan dari kontrak kerja itu sebenarnya imigrasi itu mengharuskan untuk seorang pekerja yang ada kontrak kerja, renew kontrak dengan majikan yang sama, itu harusnya mereka itu keluar sebelum visa kerja yang baru itu keluar. Tetapi karena pemerintah juga mengerti bahwa kadang-kadang kalau teman-teman itu kan harus mengurus anggota rumah tangga atau pekerjaan. Kadang-kadang kan mereka harus menyesuaikan juga dengan schedule dari majikan. Jadi pemerintah Hong Kong mengizinkan keluar Hong Kong itu, exit Hong Kong itu diperpanjang, ditunda dari cutting kan yang istilahnya cutting ya, teman-teman lebih familiar dengan istilah cutting. Cut itu kan keluar, ceng itu wilayah, jadi keluar dari wilayah sebenarnya. Oke. Jadi keluar dari wilayah Hong Kong. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu di tahun pertama sebelum masa visa kerja pertama itu selesai, teman-teman itu harus keluar dan masuk sebelum visa tahun pertama habis. Jadi fungsinya adalah supaya bisa mengaktifkan visa tahun yang kedua. Karena kalau teman-teman itu nggak keluar, ya dan masuk sebelum visa tahun pertama habis, teman-teman itu bisa menjadi overstay. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa untuk keluar sebelum masa visa berakhir, nanti
akan menjadi overstay. Nanti kemudian akan menjadi agak ribet. Teman-teman harus melapor ke imigrasi wawancara, harus membuat surat pernyataan kenapa nggak keluar sebelum visa berakhir dan masuk. Majikan harus memberikan juga surat pernyataan alasannya kenapa, gitu loh. Ya, jadi untuk bisa mengaktifkan visa kerja tahun kedua, teman-teman itu diharuskan keluar dari wilayah Hong Kong. Nah, jadi ada kalanya untuk menghemat ongkos dan waktu, kadang-kadang teman-teman dan majikan sepakat, misalnya teman-teman ada yang tidak kembali ke Indonesia. Jadi biasanya mereka memilih daerah yang lebih dekat, yaitu Macau atau Cina. Berapa jadi, lama, Bu Tania? Oke, jadi kenapa, Bu? Enggak, menjawab pertanyaan Bapak, berapa lama? Pokoknya dia harus keluar dan mereka bisa kembali pada hari yang sama, Pak. Hanya muter balik gitu ya? Ya, putar balik. Ya, seperti cerita Pak Sen kan, sekarang banyak teman-teman yang keluar ke Macau ya Pak ya, setelah Macau buka. Benar nggak Pak? Betul, sudah tidak perlu karantina lagi. Seperti biasa aja. Cuma kemarin saya... Karena kalau dulu kan harus karantina 7 hari ya Pak. Betul. Ya, jadi kalau dari pengalaman kita ketika mendengar cerita teman-teman, memang sebenarnya seperti kata Pak Sam, kalau mereka keluar ke Macau itu sangat mudah. Jadi keluar seperti biasa, cuma perlu bawa paspor, bawa kontrak kerja, dan bawa visa kerjanya. Saya mau tanya Bu Tania ya, itu paspor mereka harus valid berapa bulan? Kalau kita lihat itu paspornya itu kan kalau di peraturannya bahwa kalau untuk dipakai ke luar negeri itu harus masa berlakunya itu 6 bulan sebelum masa berakhir. 6 bulan ya? Berapa bulan? 6 bulan? 6 Pak. Oke. Maka dari itu kadang-kadang kalau ada teman-teman yang misalnya masa paspornya masih ada 6 bulan, ya, jadi kalau mereka keluar cukai kan, mereka kemungkinan masa berlakunya tidak lebih dari 3 bulan, maksudnya kurang dari 6 bulan. Jadi kan mereka nggak bisa keluar, maka kita biasanya sarankan mereka untuk minta paspor baru dari konsulat. Oh gitu. Solusi ya, jalan keluarnya selalu begitu ya, Bu ya. Ya, kadang-kadang kalau seandainya ya, katakanlah kontrak kerjanya habis bulan Juni ya, sekarang masuk bulan Maret. Sebaiknya bulan Maret sudah keluar dari Hong Kong atau nanti mendekati kontrak habis bulan Juni atau bagaimana Bu kasusnya? Bukan kontrak. Oh, visa kerja ya, visa kerja ya. Oke, jadi visa kerja itu berapa bulan sebelum diperpanjang harus keluar dulu dari Hong Kong ya? Yang saya mungkin contohnya gini Pak. Misalnya kalau visa tahun pertama akan berakhir tanggal 3 bulan 3, katakan gitu. Oke. Jadi untuk tahun pertama 3 bulan 3 tahun 2003. Jadi teman-teman itu harus keluar dan masuk kembali ke Hong Kong sebelum tanggal 3 bulan 3 tahun 2023. Gitu loh, karena kalau tidak keluar, bisa tahun kedua yang sampai 2024 itu nggak dapat, nggak dikasih, dan malah teman kita itu nanti overstay. Overstay masalahnya ya kalau tidak keluar dulu dari Hong Kong. Lalu kembalinya ke Hong Kong mereka harus mengurus visa yang baru gitu ya, seperti biasa mekanismenya ya, Bu. Tidak otomatis ya. Iya Pak. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir karena sama saja seperti itu peraturannya. Cuma bawa paspor, bawa
kontrak kerja, bawa visa kerja, dan teman-teman kan juga punya Hong Kong ID card gitu. Itu saja dokumen yang dibutuhkan untuk keluar dari Hong Kong, cueking tadi ya, keluar wilayah dari Hong Kong untuk memperpanjang visa. Bu Tania, sebelum kita lanjut, kan ada tamu satu lagi nih, boleh kita kenalan dulu dengan namanya Mbak Freya, ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng di Facebook kita. Tolong di-share, saya tidak bisa buka Facebook malam ini karena sinyal, jadi mungkin lebih ke Kasem di situ. Membacakan jika ingin berinteraksi dengan kita, silakan ya, langsung ada tamu di tempatnya Bu Tania, yaitu Mbak Freya ini lulusan hukum S2 ya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Betul atau betul? Selamat malam Mbak Freya. Selamat malam Kak Ati, Pak Sem, dan teman-teman semua yang sedang menikmati radio ini atau podcast ya. Podcast radio, kebanyakan menonton ya. Saya menyarankan supaya mereka mendengar, karena kalau menonton aja kita nggak kelihatan ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng. Akhirnya kayak orang budak. Nah itu kayak bolot ya, ngomong ke kiri jawabnya ke kanan. Mbak Freya, apa kabar? Sudah sebenarnya datang ke Hong Kong dalam rangka apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah berapa lama? Ketiga, makanan favoritnya apa? Keempat, ngapain di Hong Kong? Yang pertama itu tadi, ya begitulah kira-kira. Kapan nyampe, terus untuk berapa lama. Ya Mbak Freya cerita ke kita, sharing-sharing lah. Pertama, kabarnya baik. Ya. Wah, ini berasa seperti di ruangan AC 24 jam, nggak ada panasnya sama sekali. Tapi makanannya masih enak, cocok di lidah. Karena masih ada pedesnya ya. Kita orang Indonesia kan masih suka rasa pedes ya. Bau-bau cabai, sambal. Iya, pakai Kasem tuh. Masih. Saya suka cocok pedas. lah. Kasem itu kalau makan itu dia cabai pakai lauk, bukannya lauk pakai sambal. Ya, harus ada sambal dulu baru pakai lauknya apa gitu ya. Betul Mbak Freya lulusan Fakultas Hukum ya, Universitas Atmajaya Yogyakarta ya, Mbak Freya. Iya, saya S1-nya sarjana hukum dari Atmajaya Yogyakarta. Terus menjelang setelah lulus S1, saya melanjutkan studi saya. Strata 2, magister hukum juga di Atmajaya Yogyakarta, sambil menjadi paralegal di salah satu lembaga bantuan hukum di Yogyakarta. Doyan belajar ya Mbak ya? Iya. Doyan menghafal, hukum ini kan hafalan terus, pasal sekian, sekian. Ini persepsi salah. Persepsi salah. Yang benar bagaimana? Orang hukum itu dari semester 1 diajarkan hukum, jadi hukum itu sudah di luar kepala, udah nggak hafal lagi. Oh, iya. Jadi sudah ya dari atas kepala ya, kayak penyiar kalau ngobrol tuh lempeng. Kenapa memilih jurusan hukum Mbak Freya? Kenapa nggak memilih misalnya jurnalis atau kedokteran gigi atau apa gitu ya? Kebetulan sih saya memang orangnya dulu itu suka nonton berita. Nah, jadi bingung juga mau kuliah apa, dan akhirnya memutuskan kuliah hukum. Ternyata memang passion ya, cocok juga. Gitu sih. Ya. Mbak Freya, di Hong Kong ini kan kita ada 150.000 tenaga kerja wanita ya, nih, Mbak Freya. Dari persepsi Mbak Freya sendiri bagaimana mengenai keberadaan mereka? Ya, memang nggak bisa dipungkiri, ibu itu atau wanita itu hebat ya, gitu. Apalagi wanita di Indonesia. Super woman ya. Superwoman, sangat-sangat bermental kuat, berani banget untuk keluar negeri, mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak, dan itu sungguh-sungguh menyalutkan, mengharukan juga gitu. Jadi
saya menganggapnya sih emang hebat sih gitu. Nggak semua orang Mbak Freya bisa. udah berkeluarga? Belum. Oh, Saya belum berkeluarga. iya, sama saya juga jomblo. Cuma ngasih tahu aja, ya. Saya cuma ngasih tahu aja. Mbak Freya, jadi tadi ada kata-kata keluarga ya. Keluarga ini kan bisa anak, bisa ibu. Itu memang pengorbanan yang luar biasa ya, Mbak Freya ya. Kalau hanya untuk bekerja, ketemu pula majikan yang ngomel ya Bu Tania ya, ngomel melulu, bawel, terus dibilang di Indonesia ketemu kakek-kakek, bener begitu sampai ke Hong Kong kakek-kakeknya gila, rada gila, maunya nyolek melulu. Itu secara hukum ada pasalnya, pasal nyolek namanya ya. Nanti kita bahas lebih mendalam ya. Mbak Tania, terima kasih sudah hadir di acara Radio Nongkrong Bareng kita di Facebook. Ya, mungkin kembali ke Mbak Freya maksud saya ya, terima kasih. Ada tambahan Mbak Freya mengenai keberadaan PMI ya, pekerja migran. Dulu BMI, buruh migran. Mungkin BMI, TKI, terus sebelumnya TKW gitu, diperhalus jadi. Karena tadi Mbak Freya mengatakan ya memang pengorbanan Superwoman ini harus mental, apalagi nggak pulang-pulang mereka terus mengurus dokumen ini kadang-kadang ya. Ini fakta, bukannya meremehkan. Tapi teman-teman kita ini kebanyakan ya mereka mungkin dari sisi pendidikan tidak begitu maksimal. Jadi nggak ngerti gitu bahasa Inggris, mungkin bahasa Canton juga atau bahasa Mandarin tulisannya baru ngerti. Saya rasa Kasem juga. Tapi Kasem udah mulai baca koran dari Makau. Kemarin saya lihat itu koran berbahasa Mandarin. Cuma yang dilihat gambarnya aja. Iya, betul. Aduh, jadi mental mereka ini menghadapi adaptasi ya, kemampuan adaptasi, penyesuaian diri ini sebuah skill ya, Mbak Freya ya. Iya. Menurut Mbak Freya itu ya, ada tambahan mungkin dari sisi sebagai seorang wanita, tapi belum berkeluarga ya, nggak apa-apa lah mungkin ada. Tambahannya paling ya. Kalau mereka mau belajar sekolah hukum lagi, mau menambah ilmu ya, kan banyak juga yang sekolah juga universitas terbuka. Iya. Ada saran nggak? Pilihlah fakultas hukum karena Anda nanti menjadi lawyer, pengacara tuh. Ya. Tadi karena Mbak Freya mengatakan pernah magang ya, di lembaga bantuan hukum. Kerjaannya ngapain, Mbak? Kalau saya di lembaga hukum itu menangani klien, bertanggung jawab atas klien. Misalnya ada klien yang konsultasi nih, dia di KDRT sama suaminya, atau suaminya yang kena KDRT sama istrinya, atau misalnya kayak dia ditipu atau kena tabrak, ganti rugi. Nah, di lembaga bantuan hukum itu kasusnya itu lebih umum dan mereka datang untuk konsultasi meminta bantuan hukum gitu. Iya, ini yang akan saya tanyakan juga ke Bu Tania Sim, karena peran dari Christian Center ini mirip-mirip bantuan LBH, tapi mungkin nggak ada lawyer atau bagaimana. Saya boleh ke Bu Tania ya, Bu Tania masih ada. Iya, Bu Freya, Mbak Freya tadi mengatakan mengenai membantu ya bantuan hukum. Bagaimana di Christian Center sendiri menyangkut dengan pelanggaran hukum yang dilakukan teman-teman, walaupun kita sudah pernah membahas masalah ini ya. Tapi Christian Center juga menyoroti masalah yang sakit, misalnya sampai jam 2 pagi itu. Bu Tania tuh ke rumah sakit ya, pulang naik MTR apa naik, udah nggak ada MTR jam 2 ya, jam naik taksi seperti itu. Bantuan hukum sebenarnya lawyer ada nggak di sana seandainya gitu, ada PMI yang kebetulan dituduh mencuri padahal enggak, atau benar-benar mencuri atau create story gitu. Ya silakan Bu Tania. Kalau kantor kita punya karena
kita punya staff yang juga dengan latar belakang lulusan hukum dari Hong Kong University. Ya, ya, dan juga kita ada pro bono lawyer. Jadi kita tuh kita kalau menangani kasus itu karena kita menganggap bahwa ketika seseorang PMI datang kepada kita, karena kita kan juga sadar ya, teman-teman kan kadang kurang ngerti dengan prosedur, dengan hukum. Jadi ketika dia datang ke kita, berarti dia itu udah menyerahkan hidupnya di tangan kita. Jadi kita mempunyai tanggung jawab moral, kita harus melakukannya dengan benar. Kita tidak boleh egois. Jadi kalau misalnya ketika kami menangani sesuatu, ketika kami ada keraguan, kami akan langsung telepon lawyer kami. Oh. Orang Hong Kong, lawyer Hong Kong, Bu. Ya betul, Pak. Ya kita punya lawyer Hong Kong. Jadi kita nggak boleh main-main dengan hidup orang, dengan nasib orang, gitu loh. Nah, jadi kita punya lawyer yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Misalnya bidang kecelakaan kerja, bidang imigrasi, bidang tenaga kerja. Jadi masing-masing. Jadi kita nanti akan bertanya, oh kalau kayak gini kami melakukan ini, apakah udah benar atau ada saran lain? Gitu. Oke. Iya. Iya, Bu Tania, sebelum kita lanjut, saya mau menyapa di jam 10:06 saat ini beberapa pendengar kita yang terus standby di Facebook. Selamat malam untuk Mbak Yuni Galatia, Mbak Ika Oktaviani, Mbak Ari Art ya yang punya Saikung, Mbak Elisa. Hai. Selamat malam semua, Mbak Sriati, Mbak Ipung, Regita Wirawan, selamat malam, Mbak Paiko Kriwil. Kemudian di Indonesia ada beberapa, Mbak Aning, ya keripik tempe Ardani ini sukses luar biasa. Mbak Aning di Surabaya, di Malang kalau nggak salah ya, karena Mbak Freya di Jogja juga ada beberapa teman kita yang sukses bisnisnya. X atau Purna, nah istilah Purna TKI ini, yang 12 tahun kontrak atau 20 tahun atau cuma 4 tahun pulang ke Indonesia buka bisnis sukses ya, itu bagus kalau begitu. Selamat malam Mbak Alfi, Mbak Maya Melika ya, Mbak Esti di Tangerang, Selin Karisma. Hai, apa kabar? Anyong Kasanyong langganan kita, Suncin Arvendi juga langganan di YouTube kita juga ada hari Rabu malam itu dengan KJRI, dengan Pastor Janet, dengan Pak Haji, terus membahas masalah cuan atau duit itu dengan mantan dari Bank Mandiri ya. Mbak Ani Imut selamat malam, Mbak Melisa, Yuti Yutirah selamat malam, siapa lagi ya, Yanti Christian, Tensi Arsita, hai, Zoplo Wele wah juga langganan, Neni Suryani. Kita berharap semoga semua sehat dalam keadaan ini. Jam 10:08 malam minggu, mungkin sudah mulai lurusin pinggang ya. Kita lagi berbincang dengan Christian Center, ada Ibu Tania dan ada seorang ahli hukum S2 dari Universitas Atmajaya. Atmajaya salah satu universitas yang di mata saya itu luar biasa ya. Artinya begini, kalibernya beda lah, levelnya beda ya Atmajaya. Karena saya sering main ke kampus, kebetulan dekat kantor, saya lihat di situ perbankannya lengkap dari BNI semua, itu berdekatan ya. Itu dari satu sisi, kemudian yang lain. Tapi ada sisi lain, di sana juga ada keindahan tersendiri di kampus itu. Iya. Kalau dari mata lelaki, wow. Oke, luar biasa. Jadi ada tamu kita Mbak Freya, yang merupakan juga pernah menjadi pengacara. Tadi Ibu Tania mengatakan ada kalau butuh misalnya masalah hukum silahkan ke Christian Center untuk memberikan. Christian Center bisa memberikan satu pencerahan atau mungkin yang menyangkut legal atau hukum dalam hal ini. Bicara mengenai hukum, tadi di awal saya katakan ada dua ya, poin. Yang pertama tadi sudah kita bahas ya cukup dalam mengenai Chot King. Perihal yang kedua adalah mengenai kontrak kerja nih Bu Tania. Tadi sebelum streaming Bu Tania menyinggung kontrak kerja di Indonesia, di interview nanti kamu kerja sama
kakek atau apa sih namanya popoh ya, orang tua yang hanya merawat, begitu sampai orang tuanya ternyata gila. Yang dimaksud sampai di mana Bu Tania menyalahi kontrak kerja? Silakan Bu Tania. Iya Pak. Jadi sebenarnya memang bukan hal baru. Tapi belakangan ini banyak yang kita terima aduan, di mana contohnya seperti semalam ada teman kita yang bilang bahwa kakeknya yang dirawat itu ternyata punya penyakit saraf, ya. Jadi padahal waktu dia diinterview di Indonesia, dia itu cuma dikasih tahu kamu mesti jaga seorang kakek, karena dia mempunyai pengalaman kerja di Taiwan jaga orang tua, jadi dia terima nih pekerjaan ini. Tetapi ketika sampai di Hong Kong, ternyata kakeknya itu mempunyai penyakit saraf, sudah melakukan tindakan yang asusila. Dan dalam arti ya yang ada konotasi itu, tapi dan kemudian kelakuannya memang seperti orang yang ini gitu. Jadi Mbak ini bilang, saya memang punya pengalaman kerja di Taiwan, tapi saya tidak mempunyai kapasitas menjaga orang tua yang mempunyai penyakit seperti ini, gitu loh. Maka ya, sedangkan dia bilang kalau saya tahu seandainya kakek mempunyai penyakit seperti ini, saya nggak mau, karena saya ngerti saya tidak saya di Taiwan bukan melakukan pekerjaan seperti ini, saya nggak ngerti, gitu loh. Maka dari itu sebenarnya teman kita ini mau mengundurkan diri, tapi karena beliaunya itu masih dalam masa potongan agen, ya akan potongan biaya penempatan sebenarnya lebih benar ngomongnya ya. Ya, jadi dia itu disarankan untuk tetap kerja sampai selesai membayar biaya penempatan, baru mengundurkan diri. Sedangkan dia udah takut, udah merasa nggak mampu. Makanya beliau telepon saya minta saran. Potongan berarti anak ini baru datang ke Jakarta lagi, ke Hong Kong gitu, Bu Tania? Betul. Sering perbuatannya ini perlu bukti atau bagaimana Bu Tania atau hanya keluhan aja bisa ditampung? Karena kalau yang saya mengerti mungkin sedikit ya secara awam bidang hukum itu berbicara mengenai fakta ya Mbak Freya ya. Iya, betul. Fakta artinya yang ditampung Crisis Center ini kan komplain ya. Komplain artinya keluhan. Ini saya dulu bekerja di Taiwan mengerti bahwa mengurus orang tua seperti ini. Kemudian apa yang dilakukan Bu Tania? Baiknya. Maksudnya apa yang kami lakukan? Ya, Christian Center lakukan, katakan untuk supaya anak ini bisa terlunasi dulu. Seperti potongan, ya. Seperti yang Kak Novi jelaskan kan. Kalau kita hukum itu kita bicara tentang bukti ya, benar Kak? Iya, benar. Ya. Jadi teman kita itu kan sebenarnya kan waktu dia bicara sama kita, dia juga ada bilang, saya juga punya bukti, gitu loh, keadaan kakek seperti ini. Dan saya juga ada perlihatkan kepada pihak yang lain. Saya udah perlihatkan pada pihak majikan sama pihak agen, tapi tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk saya. Malah saya tetap disuruh kerja, gitu loh. Jadi kalau apa yang kami lakukan adalah kita menjelaskan tentang hukum. Kita jelaskan tentang hukumnya, kita jelaskan kepada teman-teman haknya mereka. Jadi kita jelaskan hukum, haknya mereka, lalu kita kasih saran. Kalau misalnya hukumnya gini, saran kami adalah seperti ini. Kalau misalnya lakukan ini,
apa positifnya, kalau lakukan ini negatifnya apa, konsekuensinya apa. Jadi nanti teman kita yang memutuskan. Tapi ada kalanya karena teman-teman kita ini terlalu takut, maka kita ketika menjelaskan saja, kita juga harus meyakinkan kepada mereka bahwa kalau seandainya kemudian kamu memutuskan untuk keluar, kamu itu nggak salah karena secara hukum udah dijamin gitu loh. Karena kadang-kadang teman-teman itu kalau cuma dijelaskan aja kan, mereka kan nggak kenal kita ya. Jadi kan teman-teman kan juga takut. Kalau misalnya nanti saya ada apa-apa, apa yang terjadi? Emangnya kami bisa bantu dia atau gimana? Jadi kita biasanya harus menjelaskan bahwa kalau seandainya teman-teman kita memilih ini dan itu kalau itu benar dan sesuai hukum, teman-teman itu nggak usah takut gitu loh. Iya, nggak usah takut ya. Karena secara hukum itu dilindungi gitu loh. Jadi dia nggak salah karena ada kalanya teman-teman itu takut kalau dia memilih melakukan ini, kemudian dia akan dikatakan bahwa dia melakukan kesalahan. Dan nanti ada misalnya, apalagi mereka yang baru datang di Hong Kong ya, mereka takutlah dilaporkan pada polisi atau yang lainnya. Iya, takut, khawatir ya Bu Tania ya. Betul Pak. Ya masalahnya kan kontrak itu, interview itu betul bahwa sama, memang yang diurus kakek, cuma kakek ini melakukan pelecehan seksual. Satu hal yang berbeda kan, Bu Tania, atau bagaimana Bu? Atau satu paket? Betul. Ya betul. Jadi kalau dia kan tahunya ngurus kakek, tapi ternyata kakeknya mempunyai penyakit yang memang itu sudah sangat fatal dan itu diperlukan suatu perawatan khusus. Karena teman-teman kita itu kan tidak dibekali dengan suatu keahlian khusus untuk mengurus misalnya keadaan seorang pasien atau seorang orang yang harus dia jaga dengan membutuhkan perawatan khusus gitu loh Pak. Contohnya kalau seorang teman datangkan karena dikasih tahu jaga anak majikan. Tapi kemudian mereka tidak memberitahu kepada teman kita bahwa anaknya itu autis. Right? Itu contohnya ya Pak. Itu contoh ya. Kalau untuk mengurus seseorang anak yang mempunyai kebutuhan khusus, itu kan diperlukan suatu pelatihan. Betul. Jadi kalau seandainya teman kita nggak mempunyai kemampuan ini atau belum pernah menerima pelatihan seperti ini, pasti teman kita nggak mampu dong. Iya, jelas. Jadi teman kita itu sedangkan waktu interview nggak dikasih tahu dengan jelas dan dia juga nggak dibekali. Maka berarti itu kan sudah ada perubahan dari isi kontrak gitu. Jadi perjanjiannya itu udah nggak benar. Iya. Kalau si anak ini mengadu punya konsekuensi apa, Bu Tania? Kita lihat dulu. Jadi kalau misalnya seseorang pekerja ditawarin suatu pekerjaan, ya, tetapi kemudian informasi yang diberikan itu adalah tidak benar. Jadi teman-teman itu bisa merasa bahwa dia itu ditipu, ya, untuk melakukan pekerjaan ini. Dan kalau seseorang pekerja dikirim bekerja ke luar negeri dengan cara misalnya penipuan itu juga termasuk salah satu elemen untuk human trafficking. Wow, berat ya? Berat Pak. Jadi itu salah satu elemen ya Pak ya. Tapi kita mau melihat apakah benar-benar dia menjadi korban atau tidak, kita juga mesti melihat lagi ininya, apakah dia dieksploitasi atau tidak, gitu kan. Lebih dilihat lebih dalam ya. Jadi kalau teman kita ini kemudian memutuskan bahwa saya nggak mampu begini terus, bukan saja karena terjadinya perubahan dari isi kontrak, tetapi juga karena memang sudah saya sendiri pribadi nggak bisa, daripada nanti ada apa-apa bermasalah, teman kita dan saya juga takut dengan keselamatan diri saya. Jadi secara hukum itu memang diperbolehkan keluar secara hukum tenaga kerja Hong Kong
itu dikatakan kalau seandainya seorang pekerja merasa bahaya secara fisik karena kekerasan atau penyakit menular, teman kita itu boleh langsung keluar dari pekerjaan dia tanpa mengganti majikan 1 bulan gaji atau kasih 1 bulan pemberitahuan. Oh bisa ya begitu? Sedikit bisa diulang? Bagaimana? Tanpa apa, Bu? Ketika seorang pekerja merasa bahaya fisik karena kekerasan atau penyakit yang menular, dia itu diperbolehkan langsung keluar dari pekerjaan dia tanpa mengganti majikan 1 bulan gaji atau kasih 1 bulan pemberitahuan kepada majikan. One month notice ya, Betul. kepada majikan. Ya. Ya, jadi itu hukumnya. Tetapi tentu saja biasanya kalau teman-teman mau melakukan hal ini, kami menyarankan teman-teman kalau seandainya ada bukti akan lebih bagus. Kecuali yang untuk pelecehan seksual ya, tidak usah nunggu bukti. Iya, menarik sekali. Kadang-kadang Kak Novi ya, kadang-kadang pelecehan seksual itu kadang-kadang apa sih yang dikatakan pelecehan seksual? Misalnya kita tepok pundaknya, atau tepok tangannya, atau meraba tangannya. Apakah itu disangkakan seksual, pelecehan seksual? Oke, Pak. Kalau kita lihat definisi dari diskriminasi sexual harassment, sexual discrimination ordinance, ya itu jadi suatu tindakan yang tidak di welcome dan ada mengandung unsur seks. Jadi itu tindakan yang tidak, jadi tindakan yang tidak di welcome. Jadi salah satu pihak itu sebenarnya nggak pengen, tidak menerima, tidak ini. Dan tindakannya itu ada mengandung unsur seks. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pas jalan kesenggol tanpa sengaja, ya itu kan mungkin bukan kesengajaan ya. Tapi kalau misalnya ada unsur kesengajaan dan memang dia ada niat untuk itu, ya dan itu berarti kan pelecehan, Pak. Itu. Kalau biasanya Kak Novi ya nggak, diusap-usap tangannya ada $50 ya nggak? Oh ya. Itu welcome. Dia diam aja. Iya, kalau nggak welcome ya Bu Tania, itu yang betul. Boleh sebentar ke Mbak Freya. Ya. Menyangkut dengan hukum seperti ketenaga kerjaan ini, apa ada di benak Mbak Freya? Tentunya ada, karena memang waktu semasa studi juga menjadi concern ya, menjadi salah satu hal yang penting yang wajib kami pelajari sebagai seorang sarjana hukum. Dan terlebih lagi ternyata kalau kita lihat di luar Indonesia, problemnya itu tidak kalah dengan apa yang ada di Indonesia gitu. Nah, iya. Jadi memang ada banyak juga masalah-masalah di luar, dan memang ketenaga kerjaan itu sangat menjadi masalah yang berat di luar gitu. Nah, jadi kalau ditanya terbenak nggak sih, penting nggak sih, ada dan penting gitu sih. Iya, menjadi penting ya dalam hal ini, karena tadi termasuk human trafficking kalau sampai si agent unsurnya yang terpenuhi begitu. Unsur yang terpenuhi ya. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, menarik sekali di pukul 10.24 ya kita berbincang mengenai masalah pelanggaran hukum seksual harassment, katakanlah seperti itu. Yang dimaksud dikatakan oleh Bu Tania adalah tentang kalau Anda disentuh terus Anda nggak welcome, dan ini terus menerus terjadi ya.
punya maksud tertentu secara fisik. Kemudian Mbak Freya menambahkan bahwa ini menjadi concern, menjadi perhatian juga dari hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum ya untuk ketenagakerjaan yang ada di luar Indonesia. Dalam hal ini Mbak Freya adalah yang baru menyimak, itu seorang sarjana hukum S2 untuk dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi berdampingan betul dengan apa yang dilakukan oleh Christian Action. Dalam hal ini kita sedang berbincang dengan Bu Tania Sim, sudah masuk ke poin mengenai kontrak kerja yang berbeda. Ada lagi kontrak kerja yang berbeda lain, Bu Tania, mungkin sebagai contoh? Ada juga misalnya dipekerjakan bukan dengan di alamat kontrak. Ternyata dia ditandatanganin misalnya oleh ibunya, kemudian dipekerjakan di tempat anaknya, dan jadi dikerjakan 2 tempat. Gitu. 2 tempat tapi gajinya 1 atau dikontrak. Tapi si gajinya anak 1 ini lah Pak, mana ada yang bekerja 2 tempat gajinya 2 Pak? Ya Pak Sam ya. Iya. Mungkin kita tanya Mbak Eli, ada nggak ya? Mbak Eli kan? Ya Mbak Eli mungkin ya. Silakan. Ya, di dalam ini kita baru sambung dengan Mbak Eli ya nggak? Pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Ya. Beliau tidurnya di mana? Saya pernah dengar ya, tidurnya di mana, kerjanya di mana atau bagaimana itu? Saya juga kurang jelas. Ya, selamat malam Mbak Eli. Bersendiri. Iya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng dan juga Kak Sem, Kak Novi, Bu Tania, dan siapa tadi dari Universitas Jakarta. Salam kenal ya sebelumnya. Salam kenal Eli. Iya. Salam kenal Mbak Eli. Ini tadi pertanyaan Pak Sem ya, tidurnya di mana, kerjanya di mana ya? Sebenarnya ini nggak bisa dibahas sih Pak Sem. Kenapa harus dibahas gitu? Ya bukan Eli. Eli siapa ya? Eli banyak kan Eli kan ya. Bukan Eli Susanti itu. Itu yang mana ya? Iya makanya. Cloud. Nggak, masalahnya tuh gini. Sebenarnya sih kerjanya saya di Lamtin dan tidurnya di Ngaudau. Kok cuma tidur aja sih gitu? Because nggak ada tempat seperti itu. Nah, boleh nggak tuh begitu? Hah? Di sini nggak perlu kerja sih, cuma tidur doang. Nah, Bu Tania, itu kalau begitu ya, boleh nggak itu? Itu? Pernah ada kasus yang kamar mandinya. Iya, daripada tidur saya di kamar mandi atau di dapur, saya nggak mau kan. Dan mungkin karena ada tempat yang lebih layak, intinya seperti itu dan nyaman bagi saya. Lebih baik saya tidur di sini seperti itu dan tidak perlu kerja sih. Tapi yang dimaksud Bu Tania tadi ya betul ya, bahwa ini orang bekerja di 2 tempat dalam pengertian bagaimana Bu Tania? 2 tempat itu biasanya bekerja 2 tempat, maksudnya kalau aku di sini kerja terus ke sana kerja lagi kayak gitu kan Novi. Oke. Bu Tania. Iya. Jadi bekerja di 2 rumah. Iya, jadi paginya misalnya kerja di rumah majikan yang ditandatangan kontrak. Setelah selesai kerja di situ, lalu kemudian pindah kerja ke rumah anaknya gitu loh. Oh, bagaimana kalau seperti itu? Si orang tersebut mengeluh ke Ibu Tania atau pernah ada masalah? Dalam hal ini karena capek kan ya Bu Tania, itu bagaimana Bu Tania? Sebenarnya ini bukan cuma masalah capek ya Pak. Capek sih udah pasti karena teman itu bekerja di rumah. Tapi ini ada pelanggaran hukum yang sangat berat di sini. Karena kalau seandainya, karena kalau teman-teman kita itu di kontrak kerjanya kan udah dicantumkan bahwa teman-teman itu cuma boleh bekerja dengan orang yang tanda tangan kontrak dan tinggal di alamat di kontrak kerja dan boleh melakukan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. Lalu ada satu lagi klausel ya tentang pasal 4C itu yang mengatakan kedua belah pihak menyatakan bahwa mengerti ya dengan
apa yang disebutkan di pasal 4A dan B, bahwa cuma boleh melakukan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga dan tinggal di alamat kontrak, gitu loh. Nah, jadi ketika seseorang teman-teman mengadu bahwa saya itu dipekerja 2 tempat, ya biasanya memang teman-teman itu juga merasa capek, tapi kemudian teman-teman juga kemudian mengerti bahwa diberitahu bahwa kerja 2 rumah itu melanggar hukum. Kerja 2 rumah melanggar hukum, jelas dia. Iya. Nah, maka itu kadang-kadang teman-teman itu selain capek dan juga merasa saya takut melanggar hukum, gitu loh. Yang melanggar hukum dalam hal ini kalau ketahuan sama imigrasi, majikan, ya, dua-duanya akan diperiksa, Pak. Oh. Iya, jadi pekerja dianggap sebagai pelaku, majikan atau agen itu dianggap di bawah harusnya di betting, gitu loh. Nah, kalau kayak kasus seperti Mbak Eli, bagaimana itu? Mbak Eli ya. Dia tidur. Kalau kita lihat disebutkan bahwa harus di alamat majikan. Oke. 1997 setelah disebut itu ya Pak, kalau saya tidak salah ingat ya. Sebelum tahun 2004 bulan Oktober kalau nggak salah saya, bahwa pekerja itu tidak bisa lagi stay out. Stay out. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh, harus tinggal dalam rumah alamat majikan. Kecuali misalnya orang-orang itu memang sudah dari dulunya kontraknya begitu, atau mereka mendapatkan izin dari pemerintah imigrasi, ya, yang memperbolehkan karena mungkin majikan mempunyai alasan yang dianggap itu reasonable, masuk di akal oleh pemerintah Hong Kong, bahwa pekerja ini memang boleh diizinkan untuk tidurnya di luar. Sebab kalau mau ngeceng, jadi istilah mau mengambil pembantu pekerja rumah tangga, itu mereka sebagai majikan mereka harus menyediakan tempat tidur yang layak, ya. Layak itu maksudnya kayak mungkin nggak tahu di sofa layak nggak ya? Privacy perlu, ya. Kalau kita lihat di pasal di halaman ketiga dari kontrak kerja kan, itu kan majikan harus mengisi tentang fasilitas untuk pekerja. Misalnya dia akan tidur di kamar sendiri atau share dengan siapa. Kalau tidur berbagi kamar tidur itu juga harus dengan yang sama jenis, tidak boleh dengan yang lawan jenis yang sudah dewasa. Kalau seperti yang tadi dibilang, dan selain itu tempat yang layak dan juga harus ada privasinya. Kalau misalnya dibilang di sofa bisa enggak? Kalau misalnya di sofa lalu ada dikasih partition, tapi kalau sofanya itu memang kita punya kasus dulu ya, sofanya kecil, anak itu kemudian tidurnya harus meringkuk, ya itu enggak layak gitu loh. Oke, iya. Ya. Jadi harus dipenuhi lah, misalnya tempat yang layak, ya, dia bisa tidur dengan nyaman, ya, dan ada fasilitasnya, misalnya selimutnya, pilonya, segala macam, dan ada partitionnya gitu loh. Iya. Ya, jadi Mbak Eli, kalau memang apa yang dikatakan Bu Tania, ada pengecualian ya dalam hal ini, ya. Bu Tania, kalau stay out. Ya, mungkin saya sudah lama juga ikut majikan ini, kan hampir 10 tahun kan gitu. Jadi mau pisah itu susah, hampir 10 tahun. Wow. Betah ya Mbak Eli ya. Iya. Soalnya orangnya baik banget, jadi saya mau itu tuh kayak nggak tega. Nggak tega ya. Itu ya wajar ya, saya pikir.
Karena Iya, terus kayak kita jam kerja saya itu nggak seperti anak-anak kan, misalkan dia nggak harus kamu 24 jam harus di sini, harus datang pagi-pagi kayak gitu. Enggak. Tanya tuh sama Pak Sam, saya kadang pergi kemana juga kemana kayak gitu kalau pagi gitu kan. Paling jam 1 baru saya sampai rumah majikan, ngerjain ya untuk masak makan malam, siapin itu, nyapu sama ngepel sama bersih-bersih lah pokoknya gitu. Sehabis makan malam saya udah out kayak gitu, jadi gimana? Memang nggak ada tempat untuk tidur untuk saya di sana gitu. Dan kalau di sini mungkin saya lebih nyaman, ada kamar sendiri, lebih kayak ke privasi itu ada gitu. Tapi Eli, alamat ini dilaporkan nggak ke imigrasi Hong Kong? Udah dikonfirmasi. Gimana? Dikonfirmasi, udah dikonfirmasi. Sudah dikonfirmasi bahwa tidurnya di sini gitu. Oke. Mbak Eli, habis visa pernah keluar dari Hong Kong setelah COVID ini atau nggak ada masalah? Bagaimana? Tadi di awal benar kita membahas mengenai Chut King ya. Kalau yang masalah cuting yang kemarin itu kita masih COVID, nggak perlu cuting kan, kita langsung apply visa ke imigrasi kayak gitu kan dulu. Oke. Terus yang untuk tahun ini mungkin insya Allah saya cutingnya pulang ke Indonesia dengan keluarga mungkin insya Allah. Bagus kalau begitu sekalian. Iya, sekalian mengambil cuti. Kan pas waktunya juga pas lah. Saya bulan 9 visanya habis tanggal 6, jadi bulan 8 saya harus pulang seperti itu. Dan balik sini kan udah visa baru kayak gitu. Oh iya betul. Iya, mengenai Chutking jadi sekalian mengambil cuti. Iya, Bu Tania ada nggak yang sekarang terjadi orang bekerja pada 2 tempat itu, Bu Tania, sedang ditangani oleh Christian Center? Ada Pak. Dan karena imigrasi tahu dia kerja 2 tempat, maka teman kita ini sekarang diinvestigasi oleh imigrasi. Anak ini datang ke Bu Tania mengadu. Iya. Dia pasti udah di-terminate dulu itu. Sebenarnya dia keluar dari rumah majikan karena ada peristiwa pelecehan seksual. Tapi kemudian ketika dia melapor, dia itu memberitahu kalau seandainya dia kerja di rumah, itu masalahnya. Oh gitu. Jadi akhirnya labor mengirim kasusnya diperiksa oleh imigrasi. Iya. Jadi sekarang kasusnya itu anak kita ini sekarang dalam pemeriksaan imigrasi. Kalau yang dulu itu saya pernah sih ya, yang cuma 2 tahun aja sih kayaknya. Pernah dikerjain 2 tempat ya, yang tanda tangan nenek ya. Terus dulu sebelum di sini itu yang tanda tangan nenek, tapi kadang saya 2-3 hari di tempat anaknya, 3 hari di tempat nenek kayak gitu. Dulu. Mbak Eli nggak sempat membaca mengenai kontrak itu, isi kontrak itu? Saya tahu sih waktu itu kan kayaknya tuh saya kasihan karena itu mantan kayak apa ya namanya, kayak kita lebih ke saudara gitu kan, temennya almarhum nenekku yang aku rawat sebelumnya gitu. Terus dia kan memohon-mohon, ya kamu bantuin kita ya gitu, kayak aku tuh ada rasa ya Allah gimana sih gitu, sebenarnya ini nggak bisa kok kalau dikerjain 2 tempat ini kayaknya nggak bisa. Terus aku bikin perjanjian sama dia, kamu harus baik-baik saja sama aku, kalau enggak aku laporin kamu, dapat semuanya kena, aku bilang gitu. Jadi kalau ada sedikit masalah gitu, aku ngancem ya, aku bilang ingat aku nggak boleh kerja 2 tempat, jadi kalau kamu banyak ngomong ini masih banyak cincong gitu, aku mau laporin gitu. Terus akhirnya takut, alhamdulillah itu selesai sampai habis kontrak waktu itu. Terus aku pergi loh, nggak mau lagi. Iya Bu Tania, jadi kebanyakan kasihan kan, lebih ke kasihan sih dulu itu karena mantan temennya nenekku yang sudah almarhum kayak gitu.
Pekerjaannya sama waktu itu, Eli? Masak? Pekerjaannya ya masak gitu, tapi kan kalau di rumahnya anaknya itu dia kan jualan itu ya, jualan online itu kan, jadi kayak bongkar gudang terus setiap kali kalau ada yang datang beli kayak gitu capek banget memang. Makanya kalau aku pulang ke rumah neneknya banyak cincong, saya marah lah kayak gitu. Eli bisa memarahin majikan ya? Bukan majikan aja bisa ngomelin si pembantu ya, atau tahu dong aku. Itu gara-garanya saya ini kan dia pindah rumah nih, pindah lebih kecil yang tempat anaknya kan. Terus akhirnya saya nggak ada tempat untuk tidur di tempat dia. Akhirnya kerjaannya saya semakin capek kan, bolak-balik. Aduh, pagi-pagi ke rumah nenek, malam ke rumah dia kayak gitu, capek banget. Terus kayak nggak dihargain lah kerja saya kayak gitu kan. Saya sudah kasihan sama kamu udah nggak ngergain, daripada saya ribet-ribet kan. Oke lah, aku tunggu finish kontrak, saya udah nggak mau tanda tangan lagi. Hitung-hitung aku ya bukan kerja bakti sih namanya, kita kerja membayar kan, juga ditambahin gaji juga intinya kan. Ya daripada ntar aku udah tahu ini sebenarnya pelanggaran kayak gitu kan. Tapi karena rasa kasihan saya lanjut sampai 2 tahun. Saya nggak mau banyak masalah gitu. Tapi sampai sekarang kalau saya ke tempat dia gitu kan, kamu nggak kangen sama aku, itu masih saya jenguk, saya tengokin gitu. Iya, setiap 1 tahun sekali waktu poli hari raya Cina gitu kan. Waktu apa, Eli? Hari raya Cina, Imlek gitu, saya masih ke rumah dia, datang. Oke, ampau. Iya. Ya bukan Tania, kalau satu majikan punya 3 pembantu, bagaimana sebaliknya, Bu Tania? Di Hong Kong tidak masalah, karena untuk mengambil seorang pekerja selama kamu bisa membuktikan kamu keuangannya kamu mencukupi, no problem. Oke. Jadi, dan bisa memberikan misalnya fasilitas tempat tidur atau apa, ya masalah. Iya kan, ada juga yang satu khusus buat ngurusin anak bayi misalnya, bukan bayi ya, toddler lah, 2 tahun ke bawah tuh. Kemudian yang satu khusus untuk nyuci mobil, kerja lain, ada juga yang seperti itu. Itu bukan satu persoalan ya, Bu Tania ya. Tapi yang jadi persoalan ketika satu orang bekerja untuk 2 rumah. Iya, yang sekarang sedang terjadi, diawali oleh pelecehan seksual tadi, kemudian terungkaplah bahwa ternyata anak ini bekerja untuk di 2 tempat ya. Kenapa anak ini jadi juga ditarik ke pengadilan, bukan ke pengadilan, diinvestigasi juga? Apa karena kurang paham dengan kontrak atau ada hal lain, Bu Tania? Kenapa bukan hanya majikan? Karena di kontrak yang dikatakan itu kontrak kerja itu ditandatangani oleh pekerja dan majikan. Itu kan di situ udah sangat jelas dikatakan bahwa pekerja cuma boleh kerja di alamat, boleh cuma dengan dimajikan, tidak boleh melakukan pekerjaan selain itu. Dan di situ kan ditambahkan klausul, kalau seandainya terjadi pelanggaran, maka itu adalah pelanggaran kriminal dan akan diperiksa oleh kedua-duanya. Itu kriminal ya, Bu Tania ya, di Hong Kong ya, untuk bekerja ya, tindakan kriminal ya. Iya Pak. Ya, ini pendengar radio nongkrong bareng nih patut diperhatikan betul ya, kalau Anda seandainya seperti Mbak Eli katakan tadi, kasihan dengan majikan yang ini, kemudian dengan sukarela bekerja, ini berhati-hati karena Anda menyalahi, dan ini serius, satu tindakan pelanggaran hukum kriminal itu serius ya, melanggar dari perjanjian kontrak kerja yang harus bekerjanya cuma si majikan A, tapi Anda juga karena kasihan dan lain sebagainya akhirnya ke B juga. Selain Anda capek ya, pendengar radio nongkrong bareng di pukul 10.45 saat ini ya, cuaca di Hong Kong, di Indonesia kenapa dingin begini, Mbak Freya? Saya di kota ini dingin loh, Mbak Freya. Di Jogja dingin nggak, Mbak? Wah, kalau setahu saya panas itu.
Di Jogja dingin. Kalau malam dingin banget, apalagi kalau lagi musim hujan kan sebelum saya tinggalin Jogja itu. Saya terakhir ke Jogja itu banyak orang Jawa, Mbak, di Jogja. Oh ya, kalau ada banyak orang Sumatera itu aneh ya. Saya kaget, banyak bener orang Jawa, saya bilang iya kan. Saya ke Keraton, ada tempe goreng Kak Sam di Keraton, mantap bener itu tempe goreng. Jangan ngelawan, mungkin Mbak Freya lebih mengerti mengenai kuliner Jogja, luar biasa. Iya, di Jogja mah asik. Asik. Kalau di Universitas Gajah Mada itu di mana itu? Ya Jogja. Oh Jogja ya. UGM. Itu the best, itu salah satu ya. Saya tidak membandingkan antara Atmajaya dan UGM, tapi UGM kan negeri, ya betul ya Mbak Freya ya. Atmajaya swasta. Kalau saya Atmajayanya di Yogyakarta. Atmajaya Yogyakarta. Iya. Ada rencana ke S3 Mbak? Atau S4 seperti Mbak Eli? pulang Iya, Jakarta, sampai udah Hongkong. ngelontok beberapa bahasa ya ini S4 ini. S1 dari Hongkong balik lagi ke Jakarta, dari Ponorogo balik lagi ke Hongkong. S2 itu bolak-balik. Ini saya mau komplain sama Kak Sam tadi. Itu bukan lagu Jepang Kak Sam baru. Komplain aja kalau Kak Sam sih, komplain aja. Lagu. Tadi yang diputar itu bukan lagu Jepang, itu lagu China yang udah legendaris itu Kak Sam. Yang bilang lagu Jepang saya, komplainnya ke saya. Oh Kak Novi, Kak Novi nih komplain saya Kak Novi ya. Iya. Lagu Cina judulnya itu apa? Ke Hai Temu Yang Ren. Kamu ngobrol sama Mbak Freya bahasa Mandarin aja, mendingan Mbak Freya jangan gitu. Iya Mbak Freya. Belajar di mana? Pernah dengar ya kayak gini. Ke apa? Ke Hai Temu Yang Ren. Temu Yang Ren. Katanya si pendekarnya tuh satu kaki ya nggak naik gunung. Itu bercerita tentang penggembala, cinta tentang anak penggembala. Saya pikir pendekar. Kalau sebenarnya penggembala kitab suci ya, Sun Gokong ya. Aduh, iya. Itu lagu legendaris banget. Kemarin ada yang request sih gitu, terus saya coba, ternyata saya mampu untuk membawakannya. Tapi bagus lagunya, kamu cengkok Mandarinnya pas banget kalau saya denger itu. Iya. Berapa lama latihan bahasanya itu Mbak Eli? Itu kemarin 2 bulan ya. 2 bulan hampir setiap hari ya itu. Nggak jauh kan Canton sama Mandarin ya dalam hal ini? Beda jauh. Jauh lah. Kantonis lebih sulit. Dulu saya waktu disuruh Pak Sam bawain lagu apa Pak Sam? Kak Sam waktu itu lagu Berry. Bukan Songhaitan. Oh, Songhaitan. Long Lao itu kan dulu. Coba dikit, Bu Tania, ini Eli ini Mbak Freya ini seorang guru vokal ya di Hong Kong. Ya Allah. Ya benar. Jadi selain kegiatannya sebagai seorang pekerja migran, dia juga mengajar vokal ya untuk teman-teman TNI kita. Jadi banyak anak-anak yang suka lomba karaoke kayak gitu Bu Tania. Waktu saya butuh tuntunan vokal seperti itu. Ada sih, kita punya satu grup itu, memang kita satu grup itu ada yang 2 bisa nyanyi gitu kan, cuman butuh bimbingan, bisa dia mau naik panggung ataupun mau lomba, saya butuh untuk misalnya aku nyanyi kayak gini, kurang gimana, kurang apanya gitu, saya ngarahin. Ataupun mungkin kalau lagunya belum hafal, saya harus tahu banget lagu itu, baru saya bisa ngarahin ke dia bisa masuk nggak ke lagu ini, seperti itu. Dan alhamdulillah dari bimbingan saya itu ada 4 sih yang sudah out, itu 2 sudah nggak aktif ya, yang 2 ini masih aktif. Dari perform ikut competition lomba karaoke itu 4 kali, menangnya 3 kali, alhamdulillah. Walaupun belum sampai ke number 1, namanya jika juga masih pemula sih, mungkin anak-anak kan. Tapi sudah alhamdulillah bisa nyisihin
peserta lain seperti itu. Oh, ini mentor ini Putri. Tapi kalau saya yang juri, serem katanya anak-anak, banyak yang takut kalau saya jadi juri. Iya. Bagus lah Mbak, karena berarti ini kan suatu aktivitas yang sangat bagus ya buat teman-teman. Iya, Ini betul. gara-gara Tania. Kak Semsi dulu. Gara-gara saya pernah lagi, ya nggak ada. MC Gara-gara itu. Smarton dulu. Mbak Eli juara harusnya, tapi jadi juara juga, juara 2 ya saya di panggung Victory waktu Pernah itu. juga dapat juara 1, terus Ya, sekarang jadi guru, ya. terus udah itu saya udah punya album sendiri, jadi saya lebih ke apa ya, fokus ke diri Putrinya sendiri Mbak lah. Eli ini, putrinya Mbak Eli ini sekolah sastra Mandarin ya di Iya, Indonesia ya. di Tanjung Pura, Pontianak. Anak kedua. Anak kedua, betul. Wow, sastra Mandarin luar biasa, ya kan? Ya, mungkin itu salah satu kayak apa ya, harapan saya sih. Saya suka banget dengan Mandarin, dan kalau anak saya sanggup, insya Allah, ya ternyata alhamdulillah dia sanggup. Karena Oke, siap kalau begitu. Ya, Bu Tania dan Mbak Freya. Mbak Freya mau berapa lama lagi di Hong Kong dalam rangka liburan ini? YouTube-nya apa, bisa Facebook-nya bertemu apa, Mbak dong Freya? kita, Mbak Freya sama Bu Tania. Bisa Mbak Freya, ya ketemuan sama Mbak Eli. Mbak Freya, YouTube-nya apa, Facebook-nya apa? Mungkin ada pendengar kita yang mau berinteraksi masalah gimana sih kalau belajar hukum apa aja. Tadi Mbak Freya mengatakan bahwa belajar hukum itu bukan hafal, sudah ada di kepala. Ya, ya Mbak Freya, mungkin linknya apa kita bisa di-share Mbak? Saya nggak punya. Nggak sempat ya? Karena memang nggak tahu untuk apa juga. Kalau Facebook itu kebetulan untuk keluarga terdekat. Oh ya, oke. Kalau Kita misal ngerti. mau butuh bantuan bisa via email. Nah, karena memang Emailnya? iya, karena saya aktif di email, bisa nanti di gimana ya emailnya, share-nya ya. Nama saya susah soalnya. Freya@gmail.com. Iya. Bisa. Mungkin kalau saya nyebutnya ini fredela@gmail.com. Freya@gmail.com. Oke. Iya, akademisi jarang main Facebook. Jarang main YouTube ya. Kecuali konten kreator. Mbak Freya, untuk teman-teman kita ini kebanyakan wanita, sama dengan Mbak Freya ya, secara kodrat wanita ini. Apa yang ingin disampaikan Mbak sebelum kita kembali ke Bu Tania untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pendengar kita? Kebetulan Mbak Freya bergabung di acara Radio Nongkrong Bareng ini, kita senang betul, luar biasa. Ya, dari Yogyakarta, kota gudeg, kota pelajar dan kota gudeg. Silakan kepada teman-teman kita, apa yang ingin disampaikan Mbak Freya? Sebenarnya saya ngikutin podcast dari tadi itu ada beberapa topik yang menarik. Nah, mungkin saya mau mengingatkan ya ke teman-teman semua, di saat kita membuat suatu perjanjian atau yang dikenal dengan kontrak, sebenarnya derajat kita dalam membuat perjanjian itu setara, sama. Meskipun sebutannya itu majikan dengan pekerja, tetapi hak dan kewajiban kita itu setara, sederajat. Nah, jadi karena kita mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban kita, sebaliknya dengan majikan, mereka mendapatkan hak mereka dan melakukan kewajiban mereka juga, begitu. Iya, Nah, betul. jadi sangat-sangat penting untuk mengingat dalam perjanjian itu bahwa kita sederajat, setara. Jadi apabila hal-hal yang tercantum dalam kontrak itu ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan, itu sebenarnya juga sudah menyalahkan hukum itu sendiri, gitu. Salah, itu sesuatu yang salah, sesuatu yang sudah tidak benar, gitu. Nah, perlu diingat juga, sebenarnya kontrak, kalau di Indonesia itu
mengenal bahwa kontrak itu apabila sudah kita tanda tangani, sudah kita sepakati antara kedua belah pihak itu sudah mengikat undang-undang. Itu yang benar. Jadi sebelum kita menandatangani suatu kontrak, sangat-sangat penting untuk kita pahami dan kita baca kontrak itu. Nah, makanya seperti yang Ibu Tania sharing tadi, ternyata pada kenyataannya, apa yang ada dalam isi kontrak itu tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Nah, itu ada salah satu faktornya, karena tidak dijelaskan atau tidak dibaca, langsung ditandatangani aja demi cuan gitu ya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang salah, gitu. Sesuatu yang tidak baik. Jadi, sangat penting untuk kita mengingat kalau kontrak itu adalah dasar dari semuanya. Jangan pernah meremehkan kontrak itu sendiri. Gitu sih. Terlepas dari kita perempuan atau laki-laki, kontrak itu tetap sebagai apa yang mengikat kita. Gitu sih. Baik. Terima kasih Mbak Freya ya atas closing yang sangat-sangat menyentuh dan penting untuk dicatat. Perjanjian kontrak itu bahwa Anda setara, siapapun Anda, pria, wanita, ya majikan atau pembantu atau apapun, itu sudah mengikat kedua belah pihak ketika Anda menandatangani. Harus dibaca banget ya. Mungkin ada waktu sedikit. Terima kasih banyak ya Mbak Freya. 1 menit atau lebih untuk Bu Tania Sim. Silakan Bu Tania. Di pertemuan kita di bulan Februari sudah hari ke-25 ini. Untuk acara malam ini apa yang mau disampaikan Bu menyangkut Cuat King dan kehadiran Bu Freya malam ini, silakan Mbak Tania, Bu Tania. Kalau seandainya saya pikir harusnya tidak ada masalah ya Pak, karena teman-teman sudah ngerti. Cuma mungkin karena baru dilakukan lagi, jadi agak ada sedikit bingungan. Semoga dengan apa yang kita sampaikan tadi ya bisa membantu sedikit. Lalu saya setuju ya Pak dengan apa yang sangat dikatakan ini sangat bagus, sangat empowerment bahwa hak semua itu sama pada saat tanda tangan kontrak. Walaupun pada kenyataannya kita mengerti kadang-kadang ketika teman-teman tanda tangan kontrak itu tidak dijelaskan atau tidak ada kesempatan untuk memahami lebih ketika memang ada juga sudah dijelaskan. Jadi dan bahwa teman-teman juga mencoba membiasakan diri untuk mempelajari, mengerti bahwa ini juga merupakan sesuatu yang baik buat teman-teman sendiri untuk paham, untuk mengerti dari kontrak itu. Ya, mungkin bulan depan kita pemahaman mengenai kontrak kerja dan melebar ke hal lain ya Bu Tania Sim. Terima kasih banyak Bu Tania Sim, Mbak Freya atas hadirnya semoga menikmati cuaca dan suasana Hong Kong dengan membawa kesan tersendiri nih untuk Mbak Freya ya. Juga Bu Tania Sim. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di acara kita memberikan pencerahan kepada teman-teman PMI yang malam ini dengar atau nggak sempat malam ini, besok siang dia ulang-ulang terus itu Bu ya. Sampai jumpa lagi di bulan depan ya. Tuhan memberkati dan selamat beristirahat. Selamat malam. Ya. Untuk Kak Pasem, Kak Novi, Mbak Eli. Ya. Terima kasih Mbak Eli. Terima kasih. Bu Tania. Terima kasih. Salam kenal ya, nanti ketemuan Mbak Eli. Iya, saya calling. Oke. Terima kasih Mbak Eli. Terima kasih Mbak Novi. Ya. Bye-bye. Oke, lanjutkan Novi. Baik Kak Sam. Ya, seru juga ya, tapi kita dibatasi oleh waktu, kalau nggak kita bisa ngobrol lama nih ya, sampai menjelang sahur Lebaran nanti. Iya, ntar lagi masuk bulan Lebaran, bulan puasa.
Kita closing. Terima kasih pendengar Radio Nongkrong Bareng. Terima kasih Bu Tania Sim, Mbak Eli, Mbak Freya yang dari Yogyakarta. Saya jadi kangen sama Jogja loh. Ya. Oke. Hujan-hujan basah, takut petir, juga gempa. Hari ini kita berpisah. Moga besok kembali berjumpa. Terima kasih banyak untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu. Bye-bye. Ya, arigato gozaimasu kita dari Kak Sam ya. Selamat jumpa, selamat istirahat. Dan jangan lupa minggu depan kita masih berlanjut lagi di bulan Maret ya. Oke, hari tiramisu dibobol maling katakan Novi ya. I miss you darling ya. Stay safe dan sleep well. Bye. Bye-bye. Ini sebuah lagu dari Mbak Eli ya, dari Mbak Eli yang tadi sudah bergabung bersama kita ya. Lagu legendaris katanya ya. Oke, selamat menikmati, selamat malam. 你的驼铃声仿佛会在我耳边响起，告诉我你曾来过这里。无能的酒不醉我自己，你唱的歌却让我欲绝不起，我愿意陪你翻过雪山，彻夜隔壁，跟你不绝而念，断绝了所有的消息。请小人，我在各个多海等你。他们说你找到了意义，是不是因为那里有美的那地，还是那里的杏花才能酿出你要的甜蜜？毡房外又有驼铃闪闪响起，我知道那一定不是你，再没人能唱出像你那样懂的歌曲，再没有一个美丽的姑娘让我能忘记。无酿的酒可不醉我这